Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Kepulauan. Nah, di sini kami akan menjelaskan di mata kuliah Komputer dan Pemrograman yang diampu oleh Ibu dosen Dora Detrina Hutagalung, SPD, MSI. Materi kami adalah statement kendali. Kami dari kelompok genap, dan sebelum kami menjelaskan tentang materi kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, itu ada Riki Pradipta Manurung, NPM 18050004. Hai. Kemudian yang kedua ada Nadia Permatasari, NPM 18050006. Kemudian ada Ristami Fatima Kaprinata Kuba, NPM 18050008. Hai. Kemudian ada Filman Hamanda, NPM 18050012. Dan yang terakhir, dan selanjutnya ada Melani Bagus Dwi Septianingrum, NPM 18050018. Halo. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, nama saya Serena Haskaisya, NPM 18050024. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang statement kendali. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Filman Hamanda. Teman-teman bisa melihat. Oke, kepada Filman dipersilakan. Oke, untuk statement kendali ini banyak opsi, yaitu sampai 13 opsi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu, opsi yang pertama itu yaitu pengertian statement. Statement kendali biasanya digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memilih bagian program yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi atau syarat yang diberikan. Sedangkan percabangan adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi, di mana pilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Artinya, statement yang dapat pada suatu blok percabangan akan dieksekusi jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau bernilai benar. Tetapi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement tersebut tidak akan dieksekusi atau diabaikan oleh compiler. Selanjutnya itu opsi yang kedua, yaitu operator relasi. Untuk operator relasi ini, dalam melakukan pemrograman, kebanyakan programmer tentunya sudah banyak tahu bahwa program-program komputer dibuat supaya mengikuti alur. Tentunya, kita juga berpikir bagaimana jika komputer diprogram ternyata tidak mengikuti alur atau urutan yang telah dibuat. Maka komputer tersebut akan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Alur atau urutan pada komputer ini antara lain, yang pertama itu adanya masukan dari pengguna, dan yang kedua dapat melakukan satu atau lebih perhitungan atau proses. Contohnya dalam komputer itu kita bisa melakukan suatu perhitungan dari satu macam bahkan lebih. Dan yang ketiga itu menampilkan hasil pada layar. Untuk menampilkan selanjutnya, sebuah komputer yang baik selain dapat melakukan perhitungan, tetapi juga sangat ahli dalam membandingkan sebuah nilai untuk menentukan apakah lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Nah, jenis operasi tersebut sangat berharga untuk memeriksa tugas-tugas seperti angka penjualan, penentuan laba rugi, memeriksa untuk memastikan angka tersebut dalam rentang yang dapat diterima. Di bawah ini adalah contoh operator rasional, yang dimana di situ terdapat lebih besar daripada, lebih kecil daripada, lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan.
Untuk tabel di bawah ini menunjukkan operator di mana nilai-nilai benar atau salah. Nah, di sini itu ekspresi ini untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel yang pertama ini, yang operator nilai benar atau salah. Nah, contohnya itu bisa teman-teman bisa lihat di bawah ini, yang X sama dengan 5, Y sama dengan 10, maka nilai betul X lebih besar daripada Y, dan nilai salah Y sama dengan X. Sebab 5 itu 10 itu lebih besar daripada 5. Maka di situ tertera X lebih besar daripada Y. Bukan Y sama dengan X. Sebab Y dan X itu tidak sama. Selanjutnya, untuk operator rasional juga memiliki urutan yang mempunyai prioritas tertutup di antara mereka sendiri. Kedua operator dalam tes kesamaan atau tidak sama mempunyai tingkat kesamaan yang sama antara satu sama lain. Nah, ini pernyataan ekspresi rasional. Z sama dengan X lebih kecil daripada Y. Z sama dengan 0 karena X tidak kurang daripada Y. Dan count-nya, cara perhitungannya itu lebih kecil, double lebih kecil bilangnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri yang bagian pertama itu count X lebih besar daripada Y, tampilkan 1 karena X lebih besar daripada Y. Dan Z sama dengan X besar dari sama dengan Y. Dan count-nya itu tampilkan 0 karena X tidak kurang sama dengan Y. Dan yang Z sama dengan Y faktorial. Faktorial ya? Oh, bukan. Y tidak sama dengan X. Count-nya itu tampilkan 1 karena X sama dengan Y plus 3. Nah, 4 penghubung operator lainnya ada yang mempunyai prioritas tinggi atau rendah antara satu sama lain. Selanjutnya. Teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Prioritas operator rasional itu berikut ini adalah contoh bagaimana operator diterapkan jika A sama dengan 9, B sama dengan 24, C sama dengan 0. Pernyataan berikut ini akan menyebabkan A bernilai 1 akan ditampilkan. Ini count-nya. Yang kecil dari yang 2 biji, C sama dengan min A, besar dari B. Karena adanya nilai yang relatif, diutamakan dari operator dalam berekspresi ini. Nah, selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada statement if. Statement if. Ada kesalahan. Anda mungkin berpikir mengenai pernyataan dalam program prosedural seperti langkah-langkah yang diambil sebagai individu untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus dimulai dari awal dan mengikuti setiap langkah satu setelah yang lain hingga dapat mencapai tujuan. Program-program yang ditulis ini adalah seperti halnya sebuah jalan di mana pelaksananya harus diikuti. Nah, step by step-nya ada di bawah ini. Teman-teman bisa lihat step by step-nya. Sebentar. Yang pertama itu, step pertama itu, count, masukkan panjang segi 4. Ini langkah-langkah program ya. Yang kedua itu, masukkan lebar segi 4. Dan yang ketiga itu, yang kedua itu masuk ke count, masukkan panjang segi 4. Dan yang ketiga itu masukkan lebar segi 4. Dan yang keempat itu masuk ke yang kelima, yaitu luasnya. Nah, ini nggak saya masuk, maaf, soalnya ada yang beberapa yang tidak saya masukkan ke PPT tersebut.
Nah, di sini kita hanya mempelajari pengertian-pengertiannya saja. Untuk pengoperasiannya kita tidak mempelajari sebab kita bukan anak pemrograman. Nah, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu pernyataan if atau else yang akan dijelaskan oleh Bang Riki ya. Baiklah, sekian penjelasan dari Filman mengenai pengertian dari statement. Selanjutnya adalah pernyataan if or else yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Ristami Fatima Kaprinata Kuba. Oke, selanjutnya tadi udah dijelaskan oleh rekan saya Filman Hamanda. Selanjutnya saya akan membahas tentang pernyataan if atau else. Terus yang kedua itu ada pernyataan if atau else, terus if. Nah, di sini saya membahas yang pertama pernyataan if atau else. Pernyataan if atau else merupakan sebuah pengembangan pernyataan if. Pernyataan if atau else merupakan sebuah pengembangan pernyataan if. Dalam pernyataan if atau else, jika kondisi bernilai benar, maka perintah pertama akan dikerjakan. Dan jika kondisi bernilai salah atau tidak terpenuhi, maka akan mengerjakan perintah yang kedua. Nah, di situ kalian bisa lihat pada flowchart, di situ ada gambar, dan dari gambar itu bisa kita uraikan dalam bentuk kalimat, menjadi sebuah pernyataan, yaitu if buka kurung kondisi, terus curly bracket, pernyataan pertama, terus tutup curly bracket, terus else, curly bracket lagi, terus pernyataan kedua, dan yang terakhir, jangan lupa setiap pemrograman harus diakhiri dengan curly bracket. Seperti pada pernyataan if di atas, sebuah kondisi akan dilihat terlebih dahulu. Jika kondisi adalah benar, maka sebuah blok yang berisi satu atau lebih pernyataan akan dijalankan. Jika ekspresi adalah salah, maka pernyataan grup berbeda yang akan dijalankan. Selanjutnya, salah satu aplikasi penggunaan if atau else misalnya digunakan pada suatu permasalahan untuk menentukan besarnya potongan dari pembelian barang yang diberikan seorang pembeli dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika total pembelian kurang dari Rp50.000, potongan yang diterima sebesar 5% dari total pembelian. Terus yang kedua, ada jika total pembelian lebih dari atau sama dengan Rp50.000, potongan yang diterima sebesar 20% dari total pembelian. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di contoh program yang di bawah. Itu ada using namespace std titik koma main buka kurung tutup kurung curly bracket double tot underscore beli koma potongan sama dengan 0 terus jum underscore bayar sama dengan 0 terus quote tanda petik total pembelian rupiah titik tanda petik 2 titik koma cin TOT underscore beli. Nah, selanjutnya itu bisa kalian baca di bawah, karena kalau saya jelaskan secara rinci akan memakan waktu yang lama. Dan selanjutnya itu yang kedua ada pernyataan if atau else if. Jenis pernyataan if atau else if ini, jenis pengambilan keputusan juga sangat umum dalam pemrograman. Dalam bahasa C++, hal tersebut dicapai melalui pernyataan if atau else if. Gambar di bawah menunjukkan format cara kerjanya. Sama seperti yang tadi kan if atau else. Nah, kalau yang ini ditambah satu lagi, dia jadi double if kan. Nah, itu ada flowchart-nya, bisa kalian lihat. Dan dari flowchart ini bisa kita buat juga menjadi sebuah pernyataan if atau else if. Nah, bisa kalian baca, di situ ada if buka kurung kondisi 1, curly bracket, pernyataan 1, titik koma, curly bracket lagi, else if kondisi 2, terus curly bracket, pernyataan 2, curly bracket, terus titik, else if kondisi 4, kondisi n, terus curly bracket, pernyataan n, terus jangan lupa curly bracket. Selanjutnya,
Pada program yang di bawah ini, semua pernyataan if dijalankan karena hal tersebut merupakan pernyataan yang berdiri sendiri. Pada contoh keluaran, tes skor diberikan nilai 40, namun ada siswa yang menerima A. Berikutnya, apa yang terjadi karena skor siswa kurang dari 60? Yang pertama, pernyataan if akan menyebabkan nilai F memasukkannya ke variabel grade. Namun, karena pernyataan berikut jika tidak tersambung ke pernyataan pertama, maka hal tersebut akan dieksekusi dengan baik. Ketika tes skor kurang dari 70 dan menyebabkan nilai D, ditugaskan ke grade dan mengganti F yang sebelumnya disimpan di sana. Ini terus sampai semua jika ada pernyataan yang dijalankan. Yang terakhir akan menyebabkan A akan ditugaskan untuk grade. Pada program di bawah menggunakan pernyataan if atau else if untuk melaksanakan konversi nilai huruf A, B, C, D, or F menjadi nilai angka. Bisa kalian lihat di bawah, di samping. Ini bisa kalian baca. Nah, dari bahasa program ini bisa kita hasilkan keluaran program. Masukkan nilai angka, maka saya akan mengujinya. Nilai konversi huruf adalah 110. 110 adalah skor Anda yang tidak sah. Silakan masuk skor di bawah 100. Saya kembalikan kepada operator. Baiklah, terima kasih kepada Ristami Fatima Kaprinata Kuba. Selanjutnya, pernyataan if or else majemuk yang akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Nadia Permatasari. Kepada Nadia, kami persilakan. Oke, selanjutnya yaitu pernyataan if atau else majemuk. Bentuk dari if, else bertingkat sebenarnya serupa dengan nested if. Keuntungan pengguna if else bertingkat dibanding dengan nested if adalah cara atau bentuk penulisannya. If isyarat curly bracket perintah titik 2 koma perintah lagi curly bracket if else if isyarat curly bracket perintah terus curly bracket else curly bracket lagi, perintah, titik 2, koma, perintah, terus curly bracket. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal ya. Perhatikan sebuah kasus di suatu perusahaan memberikan komisi kepada para salesman dengan ketentuan sebagai berikut. Bila salesman dapat menjual barang hingga 200.000 akan diberikan uang jasa sebesar 10.000 ditambah dengan uang komisi 10%. Dari pendapatan yang diperoleh hari itu, bila salesman dapat menjual barang di atas 200.000 akan diberikan uang jasa sebesar 20.000 ditambah dengan uang komisi 15% dari pendapatan yang diperoleh hari itu. Bila salesman dapat menjual barang di atas 500.000, akan diberikan uang jasa sebesar 30.000 ditambah dengan uang komisi 20% dari pendapatan yang diperoleh. Nah, selanjutnya itu ini ya contohnya. Kasus yang ada di perusahaan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan program if, else, if, di mana programnya adalah sebagai berikut. Program 5.12 tadi ya, di bawah kayak gini. Seperti gambar ini ya, using namespace, terus float pendapatan jasa, sama dengan 0, komisi sama dengan 0, total sama dengan 0. Nah, pendapatan hari ini. Lebih besar ya itu. Pendapatan ya 200.000. Jasa sama dengan 10.000. Komisi sama dengan 0, pendapatan
else if pendapatan 500.000, jasa 20.000, komisi 15%. Kalau misalnya dia mendapat keuntungan, dia dapat 15%, else jasa 30.000, komisi 2 pendapatan. Nah, menghitung totalnya itu kayak total sama dengan komisi ditambah jasa, uang jasa sama dengan uang komisi. Nah, hasilnya itu, baru dapat hasilnya itu, hasil totalnya. Keluaran program di atas adalah sebagai berikut. Pendapatan hari ini 10.000, uang jasa 10.000, uang komisi 1.000. Nah, totalnya jadi 11.000. Selanjutnya ada pernyataan nested if. Ketika sebuah pernyataan if muncul di dalam pernyataan if lain, maka hal ini dikategorikan sebagai nested. Pernyataannya dalam struktur if else adalah pernyataan nested if jika masing-masing setelah if pertama adalah nest if di bagian lain if sebelumnya, karena nested if merupakan pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if yang lainnya. Sehingga untuk lebih jelasnya, bentuk penulisan pernyataan nested if dapat ditulis sebagai berikut. If dalam kurung syarat, if syarat, perintah else if syarat, perintah else, perintah. Selanjutnya, contoh nested if. Nah, sebuah contoh saja ya, misalnya program di bawah digunakan untuk menentukan apakah pelanggan bank memenuhi syarat khusus untuk mendapatkan bunga pinjaman, di mana syarat khusus ini ditujukan untuk pelanggan orang-orang yang baru lulus dari sekolah dan bekerja. Program berikut ini mendemonstrasikan pernyataan nested if. Selanjutnya, nah ini itunya, penyelesaiannya. Char pekerja baru lulus. Jawablah pernyataan di bawah ini dengan jawaban Y untuk iya atau T untuk tidak. Apakah Anda bekerja? Kalau misalnya bekerja, telahkah Anda selesai sekolah dalam 2 tahun ini? Chin baru lulus. Pekerja sama dengan Y, baru lulus sama dengan Y. Code-nya, kualitas Anda khusus, code tertarik, gauge, dalam kurung, return 0.2, curly bracket. Selanjutnya, akan Baiklah, terima kasih kepada Nadia sudah menjelaskan tentang pernyataan if else tadi. Selanjutnya, operator dan yang akan dijelaskan oleh Riki Pradipta Manurung. Pada Riki, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan operator dan atau N. Operator N yang dikenal sebagai operator logika. 2 kalimat diperlukan sebagai operands dan membuat kalimat benar jika kedua subkalimatnya benar. Berikut di bawah ini adalah contoh program pernyataan if yang menggunakan operator N. Perhatikan bahwa kedua kalimat yang di N-kan pertama adalah kalimat yang lengkap untuk mengevaluasi benar atau salah. Pertama, suhu kecil dari 20 dievaluasi untuk menghasilkan harga benar atau salah. Kemudian menit besar dari 12 dievaluasikan untuk menghasilkan hasil benar atau salah. Kemudian kedua hasil tersebut di N-kan sehingga akan mendapatkan hasil akhir untuk seluruh ekspresi. Pernyataan code hanya akan dijalankan jika suhu kurang dari 20 dan waktunya lebih besar daripada 12. Jika salah satu penghubung tersebut salah, seluruh ekspresi yang dihasilkan juga salah dan pernyataan code tidak dijalankan. Tabel di bawah
merupakan tabel kebenaran untuk operator dan atau N. Kebenaran tabel berisi semua kemungkinan kombinasi nilai yang mungkin dimiliki oleh dua kalimat. Sebagaimana dalam tabel menunjukkan, kedua subekspresi harus benar untuk operator N, sehingga akan menghasilkan nilai yang benar pula. Selanjutnya, di sini ada tadi seperti dibilang operator N bisa dianggap seperti logika juga ya. Di sini ada ekspresi nilai kebenaran logikanya. Salah, N salah, yaitu nilai kebenarannya salah, logikanya 0. Dan selanjutnya ada salah, N benar, nilai kebenarannya salah, logikanya 0. Dan selanjutnya bisa kita lihat di sini ya, ada dua lagi, benar dan salah, nilai kebenarannya salah, logikanya 0, benar dan benar, nilai kebenarannya benar, logikanya 1. Operator N dapat digunakan untuk mempermudah program-program lain yang akan menggunakan pernyataan nested if. Program di bawah ini adalah versi program sebelumnya yang kemudian ditulis ulang dengan operator logika. Perhatikan program di bawah ini. Di sini bisa kita lihat ya, hasil programnya seperti apa. Selanjutnya, di sini ada keluaran program di atas setelah diberikan masukan, yaitu adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban Y untuk iya atau T untuk tidak. Apakah Anda bekerja? Itu bisa dijawab dengan T. Telahkan Anda sekolah dalam 2 tahun ini? Bisa Anda jawab dengan Y atau iya. Anda harus bekerja dan mempunyai lulusan dari sekolah SMK dalam waktu paling lama 3 tahun. Oke, selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Bang Riki sudah menjelaskan tentang operator N. Selanjutnya yaitu statement switch yang akan dijelaskan oleh teman kita, Melanie Bagus. Kepada Melanie dipersilahkan. Oke, jadi di sini kita lanjutin ke statement switch. Statement switch juga case of dalam Pascal, di mana berfungsi sama dengan if. Perintah sintaksnya menggunakan titik 2 sama dengan perintah. Jadi di sini ada switch dalam kurung variabel, curly bracket, open curly bracket, terus case value 1, titik 2, statement 1, titik koma. Break, titik koma, case value 2, titik 2, statement 2, titik koma, dan break, titik koma. Baru ada default, statement optional, dan break, dan jangan lupa curly bracket-nya lagi. Selanjutnya, contoh program menggunakan statement switch adalah sebagai berikut. Jadi bisa dilihat sama teman-teman semuanya. Di sini ada contoh program dari statement switch. Jadi dia menggunakan using namescape std dan void main. Terus di bawah-bawahnya lagi juga bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya, pernyataan switch case. Switch case serupa dengan if dan else tetapi lebih efisien apabila percabangan bergantung kepada satu kondisi saja. Misalnya switch nama variabel, case nilai underscore 1, titik 2 curly bracket, perintah yang akan dieksekusi jika memenuhi nilai underscore 1, titik koma, break, titik koma, curly bracket. Seterusnya sampai dengan default, terus perintah yang akan dieksekusi jika tidak memenuhi semua, terus exit. Selanjutnya, struktur select case dimulai dengan kata select case dan diakhiri dengan kata end select. Jadi select case in X, contohnya di sini ada case 5 sampai dengan case 11. Jadi dia selalu ada title caption-nya sampai dengan 11, terus jangan lupa diakhiri dengan end select. Selanjutnya, pernyataan break menunjukkan bahwa perintah siap keluar dari switch. Jika pernyataan ini tidak ada, maka program akan diteruskan ke cabang-cabang yang lainnya. Perhatikan contoh program di bawah ini menggunakan switch case. Untuk memenuhi alat yang dikehendaki seperti alat olahraga, alat elektronik, atau alat masak. Di sini ada contoh programnya, using namescape std, terus kita masukin lagi case yang A itu alat olahraga,
case B-nya alat elektronik, dan case C-nya alat masak. Terus di sini ada using namescape. Dia sama kayak tadi, cuman kalau tadi alat elektronik, alat olahraga, dan alat masak, di sini angka bulan, tahun, dan jumlah hari. Oke. Selanjutnya akan saya kembalikan ke operator. Baiklah, terima kasih kepada Melanie sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada if then else, dan next if. Nah, struktur if ini kita dapat membuat algoritma yang melakukan perintah berdasarkan kondisi tertentu. Perintah akan dilakukan hanya jika ekspresi boolean bernilai true atau benar. Jika ekspresi boolean ini bernilai false atau salah, maka perintah tidak akan dikerjakan. Nah, ini ada contohnya. If ekspresi boolean, then perintah underscore 1, kemudian else perintah underscore 2, and if ekspresi boolean 1, then perintah 1, else if ekspresi boolean 2, then perintah 2, else if ekspresi boolean n, then perintah n, else perintah n plus 1, kemudian and if. Nah, program statement kondisi if-else untuk mencari bilangan genap dan ganjil, perhatikan contoh program di bawah ini. Nah, jadi di sini ada contoh program untuk kita mencari bilangan dan bilangan ganjilnya. Keluaran program di samping ini, kita masukkan bilangannya 5, maka bilangannya ganjil. Selanjutnya, program di bawah ini digunakan untuk menghitung atau mencari bilangan yang terbesar. Nah, jadi ini ada contoh dari program untuk mencari atau menghitung bilangan terbesarnya. Itu ada nilai A, B, dan C-nya. Nah, keluaran dari program ini itu adalah A-nya bernilai 40, B-nya bernilai 56, dan C-nya bernilai 59. Nah, bilangan terbesarnya itu adalah 59. Selanjutnya, itu ada aplikasi pernyataan if pada menu. Nah, menu itu adalah layar yang menampilkan beberapa pilihan sehingga pengguna dapat memilih. Sebagai contoh pada sebuah program yang dapat memberikan menu pilihan berikut ini. Yang pertama, itu menambahkan nama ke dalam daftar. Yang kedua, itu hapus nama dari daftar. Yang ketiga, mengubah nama dalam daftar. Yang keempat, mencetak daftar. Dan yang kelima, itu pengguna dapat memilih salah satu. Yang kelima itu adalah keluar dari program ini. Nah, pengguna dapat memilih salah satu operasi dengan memasukkan nomor. Misalnya, kita memasukkan nomor 4, sehingga akan menyebabkan daftar dicetak. Kemudian, memasukkan nomor 5 akan menyebabkan keluar program. Nah, struktur if or else ini digunakan untuk membuat menu seperti di atas. Setelah pengguna memasukkan nomor, maka nomor akan digunakan untuk memandikan pilihan yang tersedia dan melaksanakan sebuah pernyataan yang melakukan operasi. Nah, ini contohnya ya. Program di bawah ini digunakan untuk menghitung biaya keanggotaan di sebuah klub kesehatan. Klub memiliki 3 paket keanggotaan pilihan, keanggotaan standar dewasa, anggota anak, dan anggota orang senior. Nah, program ini menyajikan menu yang memungkinkan pengguna untuk memilih paket yang diinginkan, kemudian menghitung biaya keanggotaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan program di bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, bentuk programnya. Yang pertama itu ada menu anggota klub kesehatan, kemudian masukkan keanggotaan standar dewasa, yang kedua ada keanggotaan anak, kemudian yang ketiga ada keanggotaan masyarakat senior, kemudian nomor 4 itu keluar program, dan selanjutnya adalah masukkan pilihan Anda. Nah,
Kemudian bisa kita lihat juga itu untuk berapa bulan. Nah, kemudian total pembayarannya adalah sekian. Selanjutnya, pilihan yang kedua itu untuk berapa bulan, total pembayarannya adalah sekian. Kemudian pilihan yang ketiga itu untuk berapa bulan, total pembayarannya juga sekian. Nah, kemudian pilihan yang keempat itu pilihan yang valid ada antara 1 sampai 4. Nah, program akan memilih lagi dari salah satu menu di atas. Jadi, pilihannya itu hanya sampai 1 sama 3, nah, karena nomor 4 itu adalah keluaran programnya. Nah, misalkan kita masukkan pilihan Anda itu 3. Nah, untuk berapa bulan kan pilihannya yang ketiga, berarti total pembayarannya adalah 90. Nah, dalam program tersebut memungkinkan pengguna yang tidak valid dapat membuat pilihan. Jika angka lain seperti 1, 2, 3, atau 4 dimasukkan, maka akan ada pesan kesalahan yang dicetak. Kesalahan ini dikenal sebagai masukan validasi atau input validation. Oke, baiklah. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok saya mengenai statement kendali. Mohon maaf atas kata-kata yang salah dan juga penjelasan kami yang kurang, karena di sini kita sama-sama lagi belajar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.